Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zina adalah dosa besar yang harus dijauhi, apalagi oleh wanita yang telah memiliki suami. Bagi wanita yang telah bersuami, jika ia melakukan zina atau berhubungan dengan laki-laki selain suaminya, maka hukuman had atasnya adalah dirajam hingga mati. Selain zina, dalam pengertian yang sebenarnya ada pada sejumlah perbuatan yang membuat wanita seakan-akan melakukan zina atau memikul dosa seperti dosanya zina. Lantas, apa saja perbuatan wanita yang dicatat zina meskipun mereka tidak berzina? Berikut ini 5 perbuatan wanita yang dicatat zina meski tidak berzina. Yang pertama, memakai parfum agar laki-laki mencium baunya. Agaknya perbuatan ini sangat marak dilakukan oleh para wanita di zaman modern ini. Mereka memakai parfum saat keluar rumah sehingga baunya tercium kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Dari bau yang menarik, akhirnya laki-laki bisa tertarik dan syahwatnya bisa tergoda. Yang mengenaskan, parfum itu justru hanya dipakai saat keluar rumah sehingga laki-laki lain menikmati wanginya, sementara ketika mereka berduaan dengan suami mereka justru tidak memakai wewangian tersebut. Rasulullah SAW menyebut wanita yang memakai parfum saat keluar rumah sehingga laki-laki lain mencium baunya dengan sebutan wanita pezina. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang memakai parfum kemudian lewat pada suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu, maka perempuan itu telah berzina. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, riba dan memakan harta riba. Di zaman sekarang, praktik riba marak terjadi. Banyak orang merasa tidak berdosa bergelimang dengan riba. Bukan hanya kaum laki-laki, tetapi kaum wanita juga tidak sedikit yang terlibat dalam praktik riba, entah sebagai pelaku, pencatat maupun pengguna riba. Padahal, riba merupakan dosa besar yang dosanya lebih berat dari dosa zina. 1 dirham yang dimakan dari hasil riba lebih besar daripada zina 36 kali. Hal ini seperti yang dikisahkan dalam satu riwayat yang berbunyi, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahuinya, lebih besar dosanya daripada melakukan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Sedangkan dosa riba yang paling kecil jika dilakukan oleh laki-laki yaitu seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sebaliknya, dapat diukur jika riba itu dilakukan oleh wanita, dosanya seperti dengan ayah kandungnya sendiri. Hal tersebut diperjelas pula dalam sebuah riwayat yang berbunyi, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Yang ketiga, bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya seringkali dianggap hal yang biasa, padahal hal itu termasuk
dalam kategori zina tangan, baik bersentuhan apalagi jika saling raba. Rasulullah SAW bersabda, zina tangan adalah dengan meraba menyentuh, hadis riwayat Muslim. Begitu hebatnya dosa persentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini hingga oleh Rasulullah SAW disabdakan lebih baik seseorang ditusuk dengan jarum besi. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat, lesbi. Dalam kitab Ad-Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan salah satu penyakit dalam kategori kesucian diri adalah perbuatan lesbi. Disebutkan dalam sebagian asar yang marfu, jika seorang wanita yang mendatangi wanita yang lain maka keduanya adalah berzina, tulis Ibnu Qayyim. Yang kelima, zina mata dan anggota lainnya. Mungkin perbuatan ini lebih ringan daripada perbuatan yang sebelumnya, namun ia disebut sebagai bagian dari zina. Zina mata misalnya ketika memandang lawan jenis dengan pandangan syahwat, berlama-lama menikmati dengan melihat wajah dan tubuhnya. Selanjutnya, zina telinga misalnya, mendengarkan perkataan-perkataan yang membangkitkan syahwat. Zina lisan misalnya, mengucapkan kata-kata yang tak senonoh dan mengundang syahwat dengan melembutkan suara di depan lawan jenis sehingga memancing ketertarikan. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 perbuatan wanita yang dicatat sebagai dosa zina meski tidak berzina. Semoga kita semua senantiasa menjauhi dan menghindari 5 perbuatan tersebut, baik wanita dan laki-laki. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan melindungi kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.